Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Firmansyah, Teknik Teknologi Material Angkatan 2021. Kali ini akan menjelaskan tentang pengujian material, yaitu 3 uji yang dilakukan. Pertama, ada uji keras. Uji keras ini untuk melihat kemampuan material untuk menahan goresan maupun deformasi permanen. Kita melakukannya dengan memberikan beban berupa indenter. Indenter ini kita akan tekan dengan besar beban tertentu dan waktu tertentu. Kemudian kita melihat kedalaman ataupun area indentasi yang terjadi. Hal ini juga mirip dengan uji tarik prinsipnya, karena kita menggunakan force per area. Kalau ini kita mengubah areanya, kalau pada uji tarik kita akan mengubah force perlahan. Oke, ya, pengaruh kekerasan ini biasanya adalah ukuran butir, jenis fasa atau mikrostruktur yang dicek, serta orientasinya. Itu disebut anisotropi. Kemudian untuk uji keras kita peralatannya ada berbagai macam. Biasanya yang dibedakan adalah indenternya. Untuk indenternya bisa dilihat di kanan, itu ada yang piramida, ada yang cone, ada yang bulat, ada yang wajik kecil gitu. Untuk itu ada range-nya masing-masing, ada ukuran sampelnya masing-masing, dan pengukurannya ada yang dibagi dua, ada yang melihat areanya, ada yang melihat kedalamannya. Kemudian ada yang unik juga, ada yang rebound. Rebound itu adalah dengan melihat pantulannya. Itu yang dilihat adalah energi loss setelah terjadi pantulan. Kemudian yang terakhir, yang paling medieval banget, itu stretch, itu perbandingan penggoresan antara satu material dengan material lain. Kemudian data yang didapatkan ini kita adalah nilai keras. Nilai keras ini adalah resistansi terhadap deformasi akibat tekanan. Bisa kita lihat langsung di mesinnya, atau biasanya juga kita melihat dari tekanan dan area atau kedalamannya. Kita bisa lihat di kiri, itu ada beberapa dari Knup, Brinell, dan Vickers. Lagi-lagi aku bilang bahwa itu berhubungan dengan force per area. Kalau ini biasanya juga ada dengan satu konstantanya, sehingga kita bisa mengubah dari nilai uji keras menjadi yield strength dengan cara yang udah aku tulisin itu. Kemudian nilai antara pengujian juga bisa berubah tergantung pada dengan algoritma yang sesuai. Kemudian untuk teori tambahannya, aku nomor 6 itu adalah mikrostruktur segregasi dan SDAS. Mikrostruktur segregasi itu adalah adanya permisahan mikrostruktur atau layering mikrostruktur karena kecepatan pendinginan ya biasa yang salah, yang menyebabkan adanya fase yang udah terbentuk terlebih dahulu. Biasanya itu konsentrasinya lebih kecil, dan nanti yang konsentrasinya lebih banyak, dia akan terjebak di antara secondary dendrit armnya ketika solidifikasi. Akhirnya terjebak di situ, konsentrasinya lebih tinggi dan tertahan di situ. Kemudian ada SDAS atau secondary dendrit arm spacing. Itu adalah jarak antara dua dendrit sekunder, terutama semakin kecil berarti kita lihat bahwa rongganya makin kecil, cacatnya makin kecil, dan dia lebih homogen at all. Maka dari itu, pada AL SDAS ini kita dapat kurangi biasanya dengan cara meningkatkan laju pendinginan. Dengan meningkatkan laju pendinginan ini, akhirnya fasa bisa terbentuk secara berbarengan dan jarak sekunder bisa berkurang. Oke, lanjut. Ada uji tarik. Uji tarik ini untuk melihat kemampuannya untuk menahan gaya tarik. Ini biasanya kita tarik sampel, ditarik perlahan sampai adanya kegagalan, biar kita tahu gaya dan renggangannya. Biasanya dipengaruhi oleh ukuran butir, jenis fasa, dan adanya stress concentration. Nah, peralatannya biasanya ditarik gitu secara uniaksial atau satu aksis aja, biasanya ke atas. Itu ada dua cara, yaitu slow driven. Itu biasanya ulir perlahan, yang biasanya strain rate-nya bisa konstan. Sementara lagi ada hidrolik yang slow rate-nya bisa konstan. Sampelnya dibentuk agar lebih tipis di tengah biar ada stress concentration, jadi fracture-nya bisa terjadi di tengah. Nah, cara pengujian ya, kita jepit sampelnya menggunakan sebuah load frame. Nanti kita berikan beban secara konstan sampai dia fracture. Hasil-hasil yang dicatat itu dicatat oleh sebuah yang disebut dengan lobe cell dan extensometer. Dicatat itu dicatat oleh sebuah yang disebut dengan lobe cell dan extensometer. Data yang kita dapat adalah diagram stress dan strain tentunya, dan satu lagi fracture surface. Fracture surface-nya itu ada dua. Kalau brittle dia hanya halus aja, kalau ductile dia ada bentuknya seperti cawan. Nah, dari diagram stress strain ini bisa dilihat kanan atas ada modulus bermacam-macam untuk kekakuan, elastisitas, kemampuan menyerap energi, terus ada stres paling tinggi yang bisa dia tahan, kapan stres dia berubah dari elastis sampai plastik, fracture strength, dan lain-lain. Itu bisa dibaca.
Kemudian untuk uji tambahannya aku ada di nomor 5 yaitu tentang CRSS dan Pierre Sambero. CRSS ini untuk pergerakan dislokasi secara besar pada bidang slip tertentu pada risal. Kalau Pierre Sambero ini lebih menekankan pada dislokasi secara individu pada risal. Oleh karena itu aku membaginya menjadi tabel tersebut. Kalau di CRSS dia makroskopik biasanya untuk big D, kalau Nabarro dia mikroskopik sehingga biasanya lebih teoritis. Dan juga kalau CRSS ini bergantung pada orientasi dan sudut slipnya. Kalau Pierre Sambero lebih pada ukuran dan jarak antar bidang. Keduanya ini berhubungan dengan stres yang diperlukan untuk deformasi plastis secara mikroskopisnya. Oke, lanjut. Terakhir ada uji impak. Uji impak ini ketahanan terhadap beban yang tiba-tiba untuk menahan patahan dan untuk berapa energi yang bisa diserapnya. Biasanya kita menggunakan pendulum dengan yang cukup berat, besar energinya, jadi akan diteruskan berapa banyak yang diteruskan dari sampel yang awalnya nggak ada sampel. Maka dari itu yang bisa dilihat adalah ketinggian dari swing of the pendulum. Yang biasa mempengaruhi adalah ukuran butir, orientasi, dan temperatur. Itu berhubungan dengan DBTT. Oke, lanjut. Kita ada dua tipe pengujian impact. Ada uji Charpy, yaitu yang potongannya di tengah dan boleh juga di tengah melawan perpotongannya. Itu biasanya di logam. Kalau untuk plastik biasanya kita ada uji Zot, dia agak offset sedikit dipotongnya dan dipukulnya dari ujung dan searah dengan perpotongan. Nah, perpotongan ini sama kayak tadi tensile test, itu untuk membentuk sebuah stress sensation di mana perpatahan akan terjadi di situ. Pertama kita melakukan dulu swing pendulumnya tanpa sampel untuk mengetahui berapa banyak dari konservasi momentumnya. Kemudian setelah itu kita lakukan dengan ada sampel dan kita melihat adanya berapa sih perbedaan antara ketinggian atau kalau ideal jadinya sudut antara yang kosong dengan yang ada sampel. Itu nanti buat bebannya. Nah, untuk uji impak yang kita dapatkan adalah surface-nya juga. Kalau di surface brittle dia akan lurus-lurus aja, sementara kalau di surface ductile dia akan kayak menunjukkan ada resistansi. Dan biasanya di tengah ductile sampel itu kita bisa ukur di antara A itu menyamping dan B yang lurus gini untuk mengetahui nilai shear factor-nya. Itu ada di tabelnya sendiri. Kemudian yang kedua ada nilai impact, tentunya dengan dari energi yang tadi kita ketahuin dari yang 0 sampai ada sampelnya dan juga dari area bahannya. Kemudian kita ada hubungannya dengan ductile to brittle transition temperature. Ini yang penting diuji untuk uji impact, dimana DBTT ini adalah transisi sifat material dari brittle ke ductile atau sebaliknya. Itu biasanya disebabkan oleh temperatur. Biasanya kita di sekitar 0 derajat itu akan terjadi perubahan yang sangat drastis antara brittle dan ductile. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya deaktivasi dari slip itu dan lebih sering terjadi pada BCC. Lalu untuk uji impact, pertanyaan kedua, pengaruh hidrogen embrittlement terhadap harga impact. Jadi hidrogen embrittlement ini adalah ketika ion hidrogen masuk terhadap celah-celah dari dislokasi maupun batas busir logam sehingga menurunkan sifat mekanik. Terjadi karena ya ruang kosongnya makin banyak nih, terus akhirnya ikatan antara logam-logam untuk ikatan logam itu makin berkurang. Akhirnya stres yang dibutuhkan untuk memisahkan antara logam itu jadinya turun dong. Nah, ini juga sama dengan impact. Akhirnya harga impactnya turun dan dari ductile menjadi lebih brittle. Untuk pencegahannya kita biasanya untuk mengurangi kontak logam dengan yang menghasilkan hidrogen seperti asam atau elektrolisis atau udara hidrogen, gas hidrogen. Kemudian melakukan baking ini untuk melepaskan hidrogen yang terjebak, dan terakhir ada menambahkan paduan Ni atau Ti biasanya untuk mengisi kekosongan yang bakal diisi oleh hidrogen. Terima kasih. Wassalamualaikum.